Yes, selamat datang kembali di Me and My Bible, program di mana di seri ini kita membahas pasal demi pasal yang ada di Injil Matius sebagai kitab pertama di Alkitab Perjanjian Baru. 2 minggu yang lalu kita udah sampai di pasal 18, betul ya, selamat malam semua, selamat datang buat yang baru join. Kita menghitung mundur nih, sisa 10 kali pertemuan lagi, oke, bertetap semangat. Karena Matius ini sampai pasal 28, oke, kita sedang hari ini 19, berarti tinggal 10 pertemuan lagi, kita hitung mundur dari sekarang, sampai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan wow, semoga kita bisa bareng-bareng bereskan sampai selesai program ini. Oke, kita langsung mulai aja ya, rekap sedikit seperti biasa. 2 minggu yang lalu kita udah sampai di pasal 18 di mana kita belajar mengenai the anomaly. Oke, mungkin slide-nya boleh tampilkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu itu kita bahas anomali adalah sesuatu keanehan yang tidak wajar dan di luar kebiasaan. Itu namanya anomali kan. Dan ya, prinsip-prinsip kerajaan surga itu ternyata adalah sebuah anomali juga. Kalau kita ingat. Kita bahas 3 hal waktu itu. Yang pertama, small is great, betul. Apa yang dianggap kecil oleh dunia, ternyata bisa jadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kemudian yang kedua kita bahas less is more. Mari sadari saudara bahwa di mata dunia, engkau mungkin hanya satu orang di antara miliaran manusia gitu ya. Tapi dalam kerajaan surga, satu itu berarti. Nggak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hatinya Tuhan. Amin. Dan terakhir kita bahas mengenai unlimited forgiveness. Dalam kerajaan surga, pengampunan adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa batas. Oke? Karena saat kita tidak mengampuni, sungguhnya kita sedang memenjarakan diri sendiri juga. Jadi kita yang rugi, kita yang dipenjara. Nah, itu 3 hal yang ya kalau dunia lihat kayaknya prinsip yang aneh, small is great, less is more, unlimited forgiveness, ini kayaknya nggak masuk akal, tapi itulah anomali kerajaan surga. Oke, kalau saudara melewatkan kelasnya jangan khawatir, nanti semua rekaman bakal kita upload ke YouTube-nya SSD Church dan linknya bisa saudara akses melalui Instagram saya @ariandave. Oke, siap buat bab yang baru. Oke, 10 bab terakhir. Saya semangat. Hari ini kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal 19. Dan di pasal ini hanya ada dua topik besar yang bakal menjadi sorotan kita hari ini, yaitu marriage and money. Oke, pernikahan dan uang. Nah, ini topik yang pastinya seru, pastinya banyak pro kontra, kontroversial juga. Tapi mari kita bahas dengan tuntas karena itu tujuan Bible Study, oke? Bukan buat supaya kita nggak pernah berdebat gitu ya, tapi supaya kita punya pemahaman yang saling melengkapi, saling mengisi. Nah, marriage and money. Siapa di sini yang pengen punya pernikahan yang bahagia? Coba. Saya kira semua pengen ya. Even yang jomblo-jomblo pasti pengen someday mungkin pengen menikah dan pengen pernikahannya happy. Yang udah menikah pasti pengen pernikahan yang bahagia juga. Siapa di sini yang pengen punya banyak uang? Ini juga kayaknya semua, nggak ada yang. Tadi mungkin kalau nikah ada yang masih nggak mau lah. Ada yang pikir, saya kayaknya nggak mau. Kayaknya saya emang nggak pengen nikah gitu misalnya ya. Tapi kalau uang mungkin kayak semua orang pengen punya. Oke. Oh, suara saya kedengeran jelas? Boleh kasih jempolnya kalau bisa dengar suara saya. Oke, jelas. Suara jelas? Oke, sip. Oke, jadi kayaknya semua orang pengen ya 2 hal ini. Pengen punya pernikahan yang happy, pengen punya uang banyak. Iyalah, itu wajar banget. Dan kenapa kita perlu belajar lebih dalam mengenai 2 hal ini? Karena dalam berabad-abad sejarah gereja, itu telah timbul berbagai penafsiran yang ekstrim tentang 2 masalah ini. Ada yang bilang bahwa menikah itu hanya untuk orang-orang yang kesulitan menahan nafsu daging gitu katanya kan. Sedangkan kalau kita pengen maksimal dalam mengikut Tuhan, mendingan seribat aja jangan menikah. Pasti lebih maksimal ikut Tuhannya. Nah, betul atau enggak nanti kita bahas di belakangnya. Terus ada juga mengenai uang, ada yang bilang bahwa uang itu jahat. Makanya kalau benar-benar ikut Tuhan, jangan jadi orang kaya. Kan firman Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Wah, berarti jangan kaya nih kalau gini caranya. Well, ada begitu banyak teori yang bertebaran di luar sana. Tapi hari ini mari kita sama-sama lihat kebenaran mengenai kedua hal ini, oke, mengenai marriage and
money. Siap semua ya? Let's go. Oke, pertama kita bahas mengenai marriage dulu, atau bahkan lebih detailnya itu mengenai marriage and divorce. Karena di bagian awal pasal ini itu pembahasan mengenai pernikahan dan perceraian. Jadi dikisahkan di awal pasal ini Yesus melanjutkan perjalanannya dari Galilea ke Yudea. Dan seperti biasa, kemanapun Yesus pergi, ini orang banyak berbondong-bondong ikutin dia tuh kemana-mana. Nah, di antara orang banyak ini, tentunya nggak semua datang buat belajar. Tapi ada juga orang-orang Farisi yang masih penasaran gitu ya. Mereka pengen mencari-cari kesalahan Yesus. Saya kira hal yang sama berlaku sampai hari ini, ya nggak sih? Kalau sudah perhatiin, misalnya nih, ada artis gitu ya, ada artis punya follower 100.000 deh di Instagram, 100K gitu ya. Nah, saya bisa pastikan bahwa dari 100.000 orang itu, nggak semuanya betul-betul ngefans sama si artis. Setuju? Sebagian ada yang haters bahkan gitu ya, tiap hari ngasih komentar nyinyir gitu kan. Sebagian lagi ada akun-akun gosip yang cuma pengen cari bahan cerita doang gitu kan, pengen nge-capture screenshot story-nya atau apapun itu. Gitu. Jadi orang follow seseorang itu dengan berbagai motivasi. Itulah kenyataannya. Not all your followers are your friends. Nggak semua pengikut kita adalah teman kita, ya nggak sih? Nah, sama. Di kasusnya Yesus pun sama. Orang banyak berbondong-bondong ikut dia, gitu ya. Tapi nggak semuanya teman Yesus. Sebagian ada disusupi oleh orang-orang Farisi ini yang pengen mencari celah di mana kita bisa mencari kesalahan Yesus. Nah, jadi kita lihat di sini para penyusup ini mencoba mencari kesalahan Yesus. Di ayat 3 dibilang, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Oke, ini dia pertanyaan yang menjadi perdebatan tentunya gitu ya, soal perceraian. Boleh nggak sih bercerai? Buat kita pun mungkin sama, kita orang Kristen, cerai boleh nggak ya? Apa sih kata Alkitab? Nah, mari kita lihat, kita kupas sama-sama. Mari mulai dari awal banget. Saya mau kasih sedikit background dari pertanyaan jebakan orang Farisi ini. Jadi bahkan di zaman itu, perceraian adalah salah satu topik hangat yang kontroversial bagi para penganut agama Yahudi. Nah, agama Yahudi sendiri itu punya banyak aliran. Sama kayak hari ini Kristen ada banyak alirannya kan, ada Protestan, ada Katolik, ada apalagi Pentakosta, Baptis, Karismatik, Metodis, wah banyak banget. Nah, sama di zaman itu juga agama Yahudi itu ada banyak aliran. Nah, dua aliran besar diantaranya yang seringkali bertolak belakang itu ada aliran Syamai dan aliran Hillel. Oke, ini agak sedikit pengetahuan umum ya, seru nih kita bahas. Jadi dua aliran besar di zaman itu ada aliran Syamai dan aliran Hillel. Saya nggak tahu bacanya gimana yang betul, tapi tulisannya begitu gitu ya. Nah, dua aliran ini dinamai berdasarkan nama pendirinya, yaitu Rabi Syamai dan Rabi Hillel, yang merupakan dua pertapa sekaligus tokoh agama Yahudi yang terkemuka di zaman itu, yang hidup sebelum Yesus. Kalau sudah lihat di layar saudara, saya kasih keterangannya. Rabi Syamai itu hidup dari tahun 50 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Rabi Hillel dia lebih lama hidupnya, sekitar 110 tahun sebelum Masehi sampai 10 tahun setelah Masehi. Kurang lebih, ini nggak tepat, tapi kurang lebih segitu. Jadi mereka ini hidup sebelum Yesus dan mereka adalah para penatua, para pertapa gitu ya, dibilangnya pertapa, rabi, pengajar yang sangat mempengaruhi perkembangan agama Yahudi di zaman itu. Nah, katanya pada awalnya itu sebetulnya hanya ada 3 perbedaan mendasar dalam pengajaran dua rabi ini. Awalnya cuma nggak terlalu beda lah, mirip-mirip. Cuma 3 perbedaan. Tapi secara turun-temurun gitu ya, biasa ya, ini di antara para pengikut, ini perseteruannya makin tajam, sehingga akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya antara dua aliran ini ada ratusan perbedaan. Banyak banget, akhirnya jadi beda banget dua-duanya ini. Dan setiap harinya, para penganutnya ini saling berseteru bahwa aliran gue yang paling benar. Ya, jadi kan kadang-kadang begitu ya, sampai hari ini seringkali gitu. Bahkan antar gereja kita lihat gembalanya baik-baik aja, sobatan gitu ya. Ini jemaatnya yang berantem di bawah gitu kan, saling ngejelekin gitu. Kadang seperti itu, aneh. Oke. Nah, sama di zaman itu juga begitu. Nah, jadi ini dua aliran besar. Nah, aliran Syamai ini dikenal sebagai aliran yang lebih apa ya?
lebih konservatif lah, lebih strict, lebih kaku. Kayaknya apa-apa by the book banget gitu ya. Urus gitu, kayaknya tradisional. Sementara aliran Hillel itu cenderung lebih santai, banyak toleransi, dan karena banyak toleransi, akhirnya lebih populer di masyarakat zaman itu. Karena banyak kemudahan, gitu kan, nggak terlalu strict. Nah, ini ada beberapa contoh lucu yang saya baca di artikelnya, ya ini menarik banget. Contoh beberapa perbedaan antara aliran Syamai sama aliran Hillel. Ini konyol-konyol sih, tapi menarik. Kasus pertama misalnya, contohnya mengenai berbohong kepada mempelai wanita di hari pernikahan. Oke, ini lucu banget. Bayangkan di hari pernikahan ya, di sini sebagian udah menikah mungkin Bapak Ibu ya. Bayangkan di hari pernikahan, ini si mempelai wanita udah berdandan dengan maksimal gitu ya, udah pakai gaun yang indah, udah bayar makeup artist, hairstylist yang mahal gitu ya, wah pokoknya udah dandan maksimal banget. Kemudian saat dia bertemu dengan suaminya, dia tanya dong ke suaminya, "Hani, aku cantik nggak hari ini?" Oke. Nah, kemudian si suami ini waktu ngelihat istrinya kaget banget nih, shock. Karena dandanannya ternyata enggak banget. Make up-nya lebay, gaunnya nggak pas, pokoknya nggak banget lah, pokoknya nggak cantik menurut si suami. Nah, jadi pertanyaan jebakannya, ketika si istri nanya tadi, "Hani, aku cantik nggak?" Si suami harus jawab apa? Haruskah dia jujur atau dia perlu berbohong sedikit? Unik ya? Nah, ini aja diperdebatkan sama dua aliran ini. Menurut aliran Syamai, bohong dosa. Kalau jelek, ya harus bilang jelek. Gitu kan? Kalau bilang cantik, itu artinya sang suami bersaksi dusta, melanggar hukum Taurat tuh. Jadi kalau emang istrinya jelek, bilang aja jelek. Itu menurut aliran Syamai. Oke. Nah, menurut aliran Hillel, oh jangan, bilang aja cantik. Karena kan kecantikan itu kan dari dalam. Toh semua wanita itu cantik, terutama di hari pernikahannya, udah dandan maksimal, masih dibilang jelek. Enggak lah, dia juga cantik. Gitu menurut aliran yang Hillel. Anda lebih setuju yang mana? Terserah. Oke, ini perdebatan antara mereka pokoknya di zaman itu. Itu baru soal bohong ke mempelai wanita. Itu aja udah diributin. Kasus lain, ini juga lucu. Waktu lupa doa makan. Oke, ini juga konyol juga. Lupa doa makan. Misalnya ya, saudara lagi makan di restoran, terus sebelum makan lupa berdoa nih. Udah makan enak, habis selesai makan, pulang ke rumah. Sampai rumah baru ingat, atuh, tadi gue makan gak berdoa dulu. Wah, gawat nih, melanggar hukum nih. Nah, menurut Syamai, aliran Syamai, Anda itu harus balik lagi ke restorannya, lalu berdoa di tempat Anda makan, waktu Anda lupa tadi. Jadi kalau tadi makan di KFC, udah sampai rumah, balik lagi ke KFC-nya, doa di situ. Buat menembus dosa yang tadi, yang lupa doa tadi, waktu sebelum makan. Itu menurut Syamai. Nah, menurut Hillel, nggak usah jauh-jauh lah. Kan Anda sadarnya waktu udah di rumah. Ya udah, pas Anda sadar di rumah, langsung berdoa di rumah aja. Minta ampun, ulangi doa makannya. Ini perdebatan-perdebatan macam beginian lah, ngeributin soal bohong sama tadi kan calon mempelai, lupa doa makan, gini-ginian lah pokoknya. Nah, itu dua contoh aja saya kasih. Nah, satu lagi perdebatan antara dua aliran ini yang akan kita bahas hari ini adalah soal perceraian tentunya. Jadi dalam hal perceraian pun dua aliran ini punya pandangannya masing-masing. Acuan mereka sama-sama Taurat Musa, yaitu di kitab Ulangan 24 ayat 1. Itu ada ayatnya di layar saudaranya dibilang, ini Musa yang nulis. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Oke, jadi di kitab Ulangan, ini Musa menulis bahwa seseorang laki-laki, seorang suami, bisa menulis surat cerai untuk istrinya ketika mendapati ada hal yang tidak senonoh atau uncleanness pada sang istri. Itu boleh dikasih surat cerai menurut Musa. Nah, yang jadi masalah, ini definisi
Tidak senonohnya apa ini? Kan sangat rancu, ya nggak sih? Nggak disebutkan dengan detail. Ini nggak senonohnya apa maksudnya? Nah, terbelahlah kepercayaan dua aliran ini nih. Menurut aliran Syamai, definisi tidak senonoh ini terbatas pada sexual immorality, pelanggaran moral secara seksual seperti perzinahan, percabulan, hubungan sedarah, hubungan dengan binatang dan sejenisnya itu. Nah, ini yang disebut dengan nggak senonoh menurut aliran Syamai. Nah, sementara menurut aliran Hillel, tidak senonoh ini definisinya luas sekali. Bahkan sampai ke kesalahan-kesalahan kecil yang contoh ekstrimnya yang ada di situ, masak makanan sampai gosong. Bayangin, kalau istri masak makanan di rumah, terus makanannya gosong, maka sang suami itu berhak mengeluarkan surat cerai buat istrinya. Karena ini adalah perbuatan tidak senonoh. Gila, kebayang nggak jadi istri zaman itu berat banget. Nah, dan akibatnya bagi para penganut aliran Hillel, ini bercerai itu menjadi perkara yang sangat mudah. Ini penganutnya banyak banget by the way. Tadi kan saya bilang ya, lebih populernya Hillel di zaman itu. Dan buat mereka, cerai itu gampang banget. Karena sangat gampang buat mereka mencari-cari kesalahan istri, gitu kan. Wah, makanan gosong, ceraiin gitu kan. Apalagi telat bangun tidur, ceraiin gitu misalnya kan. Oh, lupa setrika baju, ceraiin Pokoknya segala sesuatu kesalahan sekecil apapun bisa dijadikan alasan buat bercerai. Nah, itu menurut pandangan kaum yang Hillel ya, aliran Hillel di zaman itu. Nah, disinilah jebakan Batman orang Farisi terhadap Yesus. Ditanya tuh ke Yesus sama orang Farisi, kalau menurut kamu guru gimana? Mana yang benar nih? Perceraian ini boleh nggak nih? Mana yang lebih benar? Aliran Syamai atau Hillel? Nah, ini jebakan nih. Karena orang Farisi mikir, kalau Yesus mendukung aliran Hillel, maka mereka bisa bilang, wah Yesus nggak serius nih dalam menjalankan hukum Musa, banyak toleransi ya nih. Berarti nggak bener nih guru kayak begini, rabi kayak begini. Gitu. Tapi kalau Yesus mendukung aliran Syamai, maka dipastikan Yesus bakal kehilangan popularitas di mata orang banyak. Karena tadi kebanyakan orang Yahudi pengennya gampang cerai loh, kan biar bisa kawin lagi sama yang lain, pengennya dimudahkan. Jadi sebagian penganutnya tuh penganut Hillel. Jadi ini jebakan Batman. Mau jawab Syamai salah, mau jawab Hillel salah buat Yesus. Ini jebakan yang dirancang oleh orang-orang Farisi. Oke, jadi kebayang ya situasinya kenapa bisa sampai keluar pertanyaan ini. Bukan tujuannya Farisi buat mencari kebenaran, enggak. Mereka udah mempersiapkan jebakan berdasarkan situasi di zaman itu. Ini Yesus pasti baru memilih nih mana yang benar. Nah, tapi kemudian kita lihat bahwa ternyata Yesus nggak terjebak. Iyalah, gue Peter Yesus gitu kan. Jadi Yesus itu ternyata nggak menjawab berdasarkan kepercayaan Syamai atau Hillel. Yesus langsung membawa kasus ini back to Eden. Sejak awal penciptaan pria dan wanita, dibalikin lagi ke Taurat Musa yang awal banget nih kita Kejadian. Lihat di Matius 19 ayat 4 sampai 6 di slide berikutnya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, jadi kita bisa lihat jawaban Yesus ini adalah quote dari Taurat Musa, tepatnya dari kitab Kejadian. Ayat 4 itu adalah quote dari Kejadian 1 ayat 27, kan di bawahnya ada saya tulis ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat 5-nya itu adalah quote dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Yesus nggak bela aliran mana-mana, dibalikin ke firman Tuhan sejak awal, ke kitab Kejadian Taurat Musa yang pertama. Yesus lagi mau kasih lihat bahwa since the very beginning, divorce is not an option. Dari awalnya banget, ini sebenarnya perceraian bukan opsi nih, bukan pilihan nih. Hawa diciptakan hanya untuk Adam, betul ya? Dan setelah mereka menjadi satu, mereka nggak pernah bercerai lagi tuh. Ini adalah konsep pernikahan yang dirancang Tuhan pada awalnya. Kan manusia kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, betul ya? Terus Allah itu apa? Allah adalah kasih, betul ya? Ada ayatnya kan?
Dan kasih tidak berkesudahan. Kalau sudah baca Korintus ada juga ayat itu. Love never fails. Jadi Allah yang adalah kasih, dan kasihnya nggak berkesudahan. Jadi nggak ada kata cerai buat Allah. Kebayang nggak kalau Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, terus salah satunya menceraikan diri gitu. Bapak sama anak bersekongkol, kok kali kong, si Roh Kudus kurang oke nih, nggak asik anaknya, kita ceraiin aja dia. Kebayang kalau kayak gitu. Tapi nggak bakal terjadi, betul kan? Karena mereka Tritunggal. 3 tapi 1. Allah adalah kasih, dan kasih itu nggak berkesudahan, nggak bisa cerai itu. 3 ini nggak bisa dipisahkan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan itulah gambaran pernikahan yang Tuhan mau masukin ke manusia, ke dunia. Ketika menikah dibilang bahwa suami dan istri itu udah menjadi satu daging. Ini artinya udah nggak bisa dipisahin. Saudara yang suka masak gitu ya, saya sih nggak jago masak, tapi saya tahu lah kurang lebih gitu ya. Saudara pernah coba bikin bakso daging cincang? Pernah ya bikin bakso daging cincang? Itu bakso cincang itu kan daging bisa macam-macam tuh. Kadang dicampur daging ayam sama udang. Ya betul ya. Kadang bakso daging ayam sama daging sapi dicampur, gitu kan. Cara bikinnya gimana? Oke, pertama misalnya mau bikin bakso cincang ayam sapi misalnya. Maka daging ayam bakal dihancurin, betul, digiling. Kemudian daging sapi juga sama, dihancurin, digiling. Kemudian adonannya dicampur jadi satu, baru dibikin jadi bola-bola bakso. Betul ya? Dan kalau itu adonan udah dicampur, udah jadi bakso daging cincang tadi, gimana cara misahinnya? Udah nggak mungkin, betul? Udah nggak bisa dipilihin lagi tuh, oh ini sapinya nih, ini ayamnya nih, dikeluarin lagi, itu udah nggak mungkin bisa. Karena udah menjadi satu daging. Itulah dibilang sama firman Tuhan, suami istri udah menjadi satu daging. Udah nggak bisa dipisahin lagi. Ini bukan cuma bicara penyatuan daging secara hubungan seksual, tapi dua manusia menjadi satu secara whole, secara utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saat dunia diciptakan, inilah konsep Tuhan mengenai pernikahan. Nggak pernah ada rencana Tuhan mengenai perceraian. Nggak pernah ada rencana mengenai poligami. Walaupun di kemudian hari banyak raja-raja Israel yang punya istri banyak gitu ya. Tapi pada awalnya konsepnya sebenarnya nggak kayak gitu. Yang ada pokoknya dari 2 jadi 1. Titik. Udah cuma kayak gitu aja. Di awal penciptaan konsepnya Tuhan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, ini dia nih kata si orang Farisi. Ini dia kesempatan buat menjebak Yesus. Tapi kan tadi di kitab Ulangan, Musa bilang boleh bikin surat cerai. Wah, berarti Yesus melawan Musa nih, kesempatan nih, kejebak dia sekarang. Makanya di ayat 7, mereka tanya lagi tuh, Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, bagian nggak terjebak Yesus ya, di ayat 8, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah kesalahan mendasar dari orang-orang Yahudi di zaman itu dalam memahami firman Tuhan. Mereka pikir Musa itu memerintahkan untuk bercerai. Lihat saya kasih kuning tuh ayatnya tuh. Mereka pikir Musa memerintahkan untuk bercerai. Bahkan beberapa aliran yang ekstrim di zaman itu bilang bahwa if you have a bad wife, it's your religious duty to divorce her. Kalau kamu punya istri yang buruk, udah menjadi kewajiban agama buat kamu sebagai suami untuk menceraikan dia. Sampai segitunya di zaman itu, aturan keagamaannya. Karena mereka pikir itu perintah Musa. Tapi Yesus meluruskan masalah ini dan dibilang bahwa Musa itu mengizinkan untuk bercerai, bukan memerintahkan. Itu pun gara-gara ketegaran hatimu. Saking ini bangsa udah gimana lagi gitu, udah gak tahu mau diapain, ya udahlah gitu diizinkan. Tapi ini saudara bisa lihat ya, ini perbedaan besar antara mengizinkan dan memerintahkan. Orang Yahudi pikir ini adalah perintah Tuhan melalui Musa untuk menulis surat cerai. But that's not the case. Ini adalah toleransi yang diberikan oleh Musa dengan tujuan melindungi kaum wanita dari perceraian secara verbal. Karena kalau gampang banget gitu kan. Suami tadi kan istrinya masak gosong langsung bilang cerai aja. Gampang banget, gak ada bukti apa-apa. Makanya Musa bilang, ya udahlah, mulai sekarang pakai surat cerai supaya resmi kalian udah berpisah. Nah, awal tuh kayak gitu. Kenapa awalnya bisa ada surat cerai? Dibilang karena ketegaran hatimu. Apa gue buat? Terpaksalah Musa kasih izin untuk bikin surat cerai. Tapi kita lihat tadi di kitab Kejadian bahwa dari awal itu bukan rencana Tuhan.
Oke, itu bukan rencana Tuhan. Jadi, mari kita hari ini, kita nggak boleh melihat perceraian sebagai sebuah pilihan. Justru kita harus melihat perceraian itu sebagai bukti bahwa manusia memang berdosa, memang keras hati, tegar hati, dan gagal memenuhi standar idealnya Tuhan. Akibatnya makanya ada perceraian pada akhirnya di dalam kitab Taurat. Tapi pada awalnya nggak begitu sebetulnya. Oke, sampai sini aman ya? Jadi awalnya cara Tuhan nggak kayak gitu. Musa itu mengizinkan, bukan memerintahkan. Ini beda banget antara memerintahkan dengan mengizinkan. Nah, ayat 9 kita lihat, Yesus lanjutin. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini di sini, sekali lagi Yesus menegaskan bahwa satu-satunya alasan di mana perceraian itu diizinkan, again saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan, diizinkan ya, bukan diperintahkan, diizinkan, kalau terpaksa, itu satu-satunya alasan yang bikin boleh adalah kalau melakukan zina atau sexual immorality. Itu salah satunya alasan perceraian dibilang ya udahlah boleh buat, diizinkan gitu. Tapi gitu kan. Sangat menyedihkan sekali ketika exception ini, pengecualian ini malah dijadikan oleh orang-orang di zaman ini untuk senjata untuk mereka menceraikan pasangannya. Gitu kan. Yes, kebetulan ketahuan pasangan gue nih selingkuh, gue ceraiin gitu ya. You miss the whole concept. Bukan itu intinya pada awalnya. Gitu. Tahukah saudara bahwa there is a bigger way to solve it. Ada cara yang lebih besar buat menyelesaikan kasus perzinahan ini. Apa itu? Yaitu disebut dengan forgiveness. Betul? Itu kita bahas dulu yang lalu panjang lebar mengenai pengampunan. Mengampuni sesama itu dimulai dari mengampuni keluarga kita sendiri, mengampuni pasangan kita. Oke, ini pilihan yang lebih baik sebetulnya. Tentu dengan syarat pasangannya mau bertobat ya. Kalau misalnya, diampuni tapi terus tiap hari jajan kiri kanan gitu kan, selingkuh tiap hari gitu, ya nggak gitu juga lah gitu. Tapi kalau misalnya memang betul-betul nih pasangannya bikin salah, dia jatuh, dia bertobat, dia menyesal, saya sangat encourage buat Bapak Ibu Saudara yang udah menikah, mari jadikan forgiveness sebagai pilihan utama. Oke, saya ngerti banget ngomong itu gampang, teorinya gampang, prakteknya nggak segampang itu, saya ngerti banget. Saya bisa bayangkan sakitnya gitu ya, saya pun udah menikah, saya bisa bayangkan saya sendiri mungkin nggak terima kalau istri saya selingkuh, dan buat istri saya juga mungkin nggak terima kalau saya selingkuh. Pasti kesel banget, pasti sakit hati banget, saya ngerti itu. Ini pasti nggak gampang. Tapi saya sangat encourage buat Anda mencoba. Oke, mencoba buat mengampuni. Buat yang udah pernah terjadi, coba buat mengampuni. Karena kita tahu bahwa that's what Jesus would do. Itu yang bakal dilakukan Yesus. Betul nggak sih? Yesus kasih perumpamaan di kitab Hosea, seperti Hosea disuruh menikah sama pelacur, kemudian pelacurnya berzinah lagi, disuruh pulang ke rumah lagi, dinikahin lagi, begitu lagi kedua kalinya, dinikahin lagi. Itu kan lagi menggambarkan Yesus yang mengampuni kita yang terus-terusan berzinah. Ya nggak sih? Kita juga pezinah. Kita bikin dosa terus, tapi Yesus selalu mengampuni kita, menerima kita. Nah, kira-kira gambaran seperti inilah yang sebetulnya Yesus harapkan dari kita. Untuk selalu punya pengampunan. Makanya dibilang pengampunan adalah nafas pernikahan. Opsi pertamanya itu selalu adalah forgiveness. Divorce itu pilihan terakhir banget. Saya nggak bakal bilang haram ya, karena tadi ya saya tahu banyak kondisi macam-macam, saya ngerti sekali. Tapi mari jadikan itu pilihan terakhir banget. Jangan awal-awal kesempatan nih udah cerai aja. Nah, dari awal tujuan Yesus nggak seperti itu dalam pengajaran ini. Amin. So, kalau boleh saya simpulkan 4 poin penting tentang divorce di saat berikutnya, boleh dilihat. Ini mari kita pegang sama-sama kebenaran-kebenaran ini. Pertama, divorce is not God's will. Oke, perceraian itu bukan keinginan Tuhan. Tadi kita udah bahas dari awal, ini bukan rencana Tuhan namanya perceraian. Maleakhi 2 ayat 16 bilang jelas banget, sebab akunya huruf besar Tuhan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadilah pasangan yang setia, karena Tuhan membenci perceraian. Ini jelas banget bahwa pernikahan itu
Tuhan nggak suka. Tuhan benci sama perceraian. Perceraian. Tuhan membenci perceraian. Oke? Nah, poin yang kedua yang tadi kita bahas, bahwa under certain conditions, divorce may be permitted, but never commanded. Oke? Tadi dengan kondisi-kondisi tertentu, mungkin perzinahan, saya nggak tahu hari ini mungkin ada masalah KDRT, banyak kasus di luar sana yang kita nggak bisa pukul rata, harus kita lihat satu demi satu gitu ya, kasusnya apa. Tapi dalam keadaan tertentu, mungkin perceraian diizinkan, tapi sekali lagi nggak pernah diperintahkan. Oke, beda banget diizinkan sama diperintahkan. Kalau terpaksa, ya sudahlah mungkin diizinkan. Tapi nggak pernah tuh ada firman Tuhan yang bilang perintahnya buat cerai. Enggak, Tuhan tuh benci perceraian, jangan pernah lupa itu. Oke, tadi yang ketiga udah kita bahas, forgiveness should be the first option. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada perselisihan, mari jadikan pengampunan sebagai pilihan yang utama. Oke, hal pertama yang kita coba perjuangkan adalah mengampuni dulu, rekonsiliasi, komunikasikan lagi, bangun kembali kepercayaan, bangun kembali hubungan, sebisa mungkin. Oke, amin. Tapi hal yang keempat, yang terakhir saya mau izinkan saya sampaikan sedikit aja kepada Anda terutama yang mungkin sudah bercerai atau pernah bercerai, dan mungkin saat tadi saya bahas mengenai Tuhan benci perceraian, cerai itu nggak boleh dari awal, mungkin saudara bertanya dalam hati, tapi pastor sudah terlanjur, harus gimana sekarang? Saya udah bikin salah dulu, udah terlanjur cerai, mau gimana saya sekarang? Apakah hidup saya berakhir? Saya mau katakan no. Okay? Our God is the God of second chance. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Hari ini engkau mungkin mendengar kebenaran ini dan engkau menyesal, Bapak Ibu, saudaraku yang mungkin pernah bercerai. Dan kalau engkau pernah bercerai, saya mau bilang bahwa it's not over for you. Ini nggak berakhir kok. Bercerai salah nggak? Jelas salah. Tidak udah bilang ya. Tuhan benci perceraian, cerai itu dosa, jelas. Tapi sama seperti semua dosa yang lain. Betul? Tuhan benci perceraian, sama seperti Tuhan membenci pembunuhan, Tuhan membenci pencurian, Tuhan membenci saksi dusta, semua dosa sama Tuhan benci. Tapi mari ingat bahwa nggak ada satu dosa pun yang terlalu besar untuk ditebus oleh darah Yesus. Amin. Nggak ada dosa apapun yang terlalu besar yang Yesus nggak tebus di kayu salib. So, kalau engkau pernah salah, engkau pernah bercerai, asalkan engkau hari ini meminta ampun, dan engkau sungguh-sungguh bertobat, I truly believe, saya sangat percaya, bahwa His grace is enough for you. Kasih karunia Tuhan itu tercurah buat engkau hari ini. Oke, saya melihat bahkan di lingkungan terdekat saya, teman-teman saya, banyak sekali pasangan yang pernah bercerai di masa lalu, tapi mereka bertobat, dan di pernikahan mereka yang baru, mereka betul-betul menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. And now they are happy. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka bahagia. So, nggak terlambat buat berubah hari ini. Nggak pernah ada kata terlambat buat bertobat. Kau pernah bikin salah? Oke, bertobat hari ini. Ambil komitmen bahwa mulai hari ini, saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Saya mau betul-betul menghargai institusi pernikahan. Oke, saya betul-betul mau membangun hubungan yang benar. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Untuk dosa apapun. Saya sangat percaya itu. Itu sebabnya kenapa di gereja kami, di ICC, di kita menikahkan loh orang-orang yang remarried. Pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya, mau menikah lagi. Kita nggak buang mereka, kita rangkul mereka. Tapi kita kasih bimbingan tuh. Asal mereka betul-betul mau bertobat, mau dibimbing, kita bakal kasih firman Tuhan, jelaskan panjang lebar gitu ya. Dan akhirnya kalau mereka udah siap buat menikah lagi, why not? Gitu. Kita bakal terima mereka. Bukan karena kami ICC menyetujui perceraian, enggak, oke? Kami salah besar kalau orang pikir kami setuju soal perceraian, enggak pernah. Kami sepakat dengan firman Tuhan, pastinya Tuhan benci perceraian, cerai itu salah jelas. Tapi tadi kami percaya bahwa setiap orang deserves another chance. Bahwa our God is the God of second chance. Oke? Kami mau perlakukan orang dengan grace, bukan dengan judgment. Ketika orang bikin salah apapun itu, dia pernah
Mungkin dia mantan pecandu narkoba, mungkin dia pernah membunuh, mungkin dia dulu penjudi, utangnya banyak, mungkin dia pernah bercerai, apapun kesalahannya, kami berkomitmen sebagai gereja, kami mau memperlakukan orang, we want to treat people with grace, not with judgment. Oke, kami mau terima karena kami percaya Tuhan Yesus kita itu selalu penuh kasih karunia, dan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua. So, buat Anda, sekali lagi yang pernah bercerai, saya mau katakan, Anda nggak perlu selamanya minder, nggak perlu selamanya merasa nggak layak, merasa putus asa. Tentu ada konsekuensi dari setiap keputusan yang salah di masa lalu, tapi itu bukan berarti hidupmu berakhir. Masa depanmu nggak ditentukan oleh masa lalumu. Masa depanmu ditentukan oleh keputusan yang kau ambil hari ini, apakah engkau mau hidup sesuai firman Tuhan mulai hari ini. Amin. Amin. Saya harap dia bisa menguatkan buat Bapak, Ibu, rekan-rekan yang mungkin pernah gagal dalam pernikahan. Hey, it's not over. Engkau mungkin bikin salah, but it's not the end. Mari bangkit lagi. Mari mendekatkan diri pada Tuhan. Dan mari memulai dengan benar kali ini. Amin. Oke. Wah, topik yang berat. Tapi saya mau ini jadi encouragement buat kita semua. Next ya. Lanjut. Nah, ketika ini menarik lanjutnya. Ketika murid-murid mendengar pengajaran Yesus yang keras ini soal perceraian, even mereka aja shock. Lihat di ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Karena tadi ini kan murid-murid Yesus ini mereka besar di tradisi kultur Yahudi, di mana perceraian adalah hal yang umum, hal yang wajar, dan ada banyak toleransi soal itu. Makanya ketika Yesus bilang bahwa pernikahan adalah one way ticket, nggak boleh cerai, ini semua kaget banget, shock. Yesus memasang standar yang demikian tinggi, sampai-sampai mereka takut buat nikah. Waduh, kalau gitu sih mendingan gak usah kawin ya, berat banget nih kalau menurut Yesus ya. Aduh jangan deh. Murid-muridnya bilang begitu. Bagaimana respon Yesus? Bagus banget. Saya pasang di layar terjemahan The Message-nya. Ini good banget, very good. This is beautiful. Ini jawaban Yesus. Jesus said, not everyone is mature enough to live a married life. It requires a certain aptitude and grace. Marriage isn't for everyone. Some, from birth seemingly, never give marriage a thought. Others never get asked or accepted. And some decide not to get married for kingdom reasons. But if you are capable of growing into the largeness of marriage, do it. Kayak saya terjemahkan ya, Yesus bilang, nggak semua orang cukup dewasa untuk menghidupi kehidupan pernikahan. Dibutuhkan keahlian tertentu, dibutuhkan kasih karunia juga. Pernikahan bukan buat semua orang. Beberapa orang dari sejak lahir, mereka nggak pernah mikir mau nikah. Beberapa orang yang lain mungkin nggak pernah bisa menikah. Mungkin nggak pernah dilamar atau nggak pernah diterima. Oke? Dan beberapa orang lain memang ada juga yang nggak menikah karena alasan kerajaan surga. Mereka ingin fokus untuk melayani. Jadi memang tipenya banyak. Tapi terakhir dia bilang, kalau engkau sanggup, capable, sanggup untuk bertumbuh ke dalam kebesaran sebuah pernikahan, Yesus bilang, do it, lakukan itu. Wow, ini ayat memberkati saya banget waktu saya baca ayat ini. So, Yesus bilang, memang marriage is not for everyone. Bahkan saya temukan, marriage is for the brave. Pernikahan adalah buat mereka yang pemberani. Pernikahan bukan untuk para penakut yang gak berani untuk berkomitmen seumur hidup. Nah, pernikahan itu penuh dengan resiko. Dan suami istri itu bersumpah di depan Tuhan untuk menjaga sumpah itu walau bagaimanapun sakitnya. Makanya dibilang it requires aptitude and grace. Dibutuhkan keahlian di mana kita harus mau terus belajar dari pernikahan dan dibutuhkan kasih karunia. Karena itu memampukan kita untuk bertahan saat kita udah gak mampu. So marriage is for the brave. Pernikahan itu buat mereka yang berani komitmen. Kalau takut-takut mendingan gak usah married. Amin. Perlu keberanian buat menikah. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, loh Pastor, tapi kan Yesus sendiri gak menikah tuh. Gimana? Jangan salah saudara. Yesus waktu di bumi emang dia gak menikah, betul.
Tapi perhatikan, Alkitab bilang bahwa Yesus adalah mempelai pria dan kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Betul? So Yesus ini nggak takut buat berkomitmen. He is brave. Bahkan level komitmen Yesus kepada mempelainya itu jauh lebih tinggi daripada suami manapun. On the cross, he bled to death in the name of love. Betul? Demi cinta dia mati di kayu salib. Yesus mati buat mempelainya, yaitu saudara dan saya. Mau kita seburuk apapun, mau kita nggak setia kayak apapun, Yesus sang mempelai pria tetap mengampuni dan mengasihi kita mempelai wanitanya. And that's the kind of commitment that Jesus requires from us sebagai suami, sebagai istri yang menikah. Ini adalah contoh yang Yesus berikan bagaimana suami harus berkomitmen kepada istrinya. Makanya, ya itulah saya pribadi saya pribadi kurang setuju ketika ada orang bilang bahwa wah kalau nggak menikah itu hidup selibat itu lebih kudus. Sementara kan menikah itu buat orang yang nggak bisa menguasai nafsu daging makanya menikah mereka. Belum tentu. Kadang-kadang hidup menikah itu nggak lebih mudah daripada hidup selibat. Bener gak yang menikah puluhan tahun pasti tahu, pasti setuju dengan saya. Betul ya? Menikah nggak lebih gampang loh daripada selibat. Masing-masing punya tantangannya sendiri. Betul? Apalagi pernikahan itu adalah idenya Tuhan. So pernikahan itu bukan sesuatu yang duniawi. Bahkan pernikahan bisa menjadi hal yang paling rohani yang kita lakukan. Kenapa? Karena dalam pernikahanlah kita menumbuhkan buah-buah roh yang adalah karakter Kristus sendiri. Betul? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kemahambutan, penguasaan diri. Ini semuanya itu kita asah dalam pernikahan. So it's very spiritual. Marriage is a very spiritual thing. Pernikahan itu bukan hal yang kedagingan, enggak banget. Pernikahan itu adalah hal yang rohani. Dan di ayat ini jelas banget. Yesus bilang bahwa emang panggilan orang beda-beda. Ada yang sejak lahir emang nggak pernah pengen menikah. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang mungkin emang nggak ketemu atau belum ketemu jodoh. Nggak apa-apa juga. Ada yang memutuskan nggak menikah for kingdom reasons dibilang. Untuk alasan pelayanan. Seperti Rasul Paulus. Betul? Dia memutuskan untuk nggak menikah dan dia fokus ke pelayanannya. It's okay juga nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang menikah dan tetap maksimal dalam pelayanannya. Seperti Rasul Petrus. Betul? Petrus menikah, pelayanannya luar biasa. Betul? Jadi kesimpulannya apa? Mau menikah atau enggak, terserah. Oke? Bebas pilihan saudara. Yang penting, kita bisa maksimal dalam melayani Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baik Paulus maupun Petrus sama-sama rasul besar, betul? Kita nggak perlu perdebatkan lebih hebat Paulus, lebih hebat Petrus. Dua-duanya juga berhasil dalam pelayanan maksimal. Jadi yang masalah bukan nikah atau enggaknya. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan enggak? Dan menjadikan dia yang utama dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Amin. So nggak perlu ributin mana yang lebih baik, selibatkah, nikahkah, nggak penting, nggak masalah. Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Yang penting hiduplah maksimal buat panggilan Tuhan. Amin, amin, amin. Aduh, seru ya topik ini ya. Oke. Itu soal pernikahan dan perceraian. Semoga membantu saudara memberikan point of view yang baru. Kemudian di ayat 13 dan 15 di pasal ini, itu cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Ini udah kita bahas di kelas sebelumnya, bahwa anak-anak dipandang rendah di masa itu, tapi apa yang kecil di mata dunia, sesungguhnya besar di mata Tuhan. Ini saya nggak akan bahas lagi, saudara bisa tonton nanti rekamannya pelajaran Matius 18 yang 2 minggu yang lalu. Oke? Saya bakal skip ke ayat 16. Oke, ini adalah bagian terakhir dari pasal ini. Pertanyaannya adalah, is it wrong to be rich? Kita udah bahas soal nikah dan cerai, sekarang kita bahas soal money, soal uang. Kisah kedua ini adalah kisah yang cukup terkenal, tapi sayangnya banyak juga orang yang keliru menafsirkan pasal ini. Dikisahkan ada seorang muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Ayat 16 dibilang, seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana?
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kata dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, hampir dari semua kita tahu kisah ini, gitu ya. Dan saya bayangkan, wah ini orang muda ini pasti keren banget. Kalau di zaman dia hidup, ini pasti idola banget nih. Dia bukan cuma kaya raya, tapi dia juga saleh. Bayangin, dia hidup taat pada hukum Taurat loh. Dia nggak membunuh, dia nggak berzinah, dia nggak berdusta, dia hormat sama orang tua. Wih, pokoknya baik banget lah. Ini bener-bener high quality bachelor banget kalau di jomblo. Saya nggak tahu di jomblo atau nggak disebutin. Tapi dia kalau di jomblo ini high quality banget nih. Pasti semua gadis di zaman itu kelepek-kelepek lihat cowok model begini. Waduh, baik banget ya. Wah, cinta Tuhan, uangnya banyak lagi. Wah, ini idaman banget. Makanya dia pede banget. Dia bilang sama Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Jadi somehow ternyata di tengah hidupnya yang sepertinya udah perfect itu, si anak muda ini merasa ini masih ada yang kurang nih. There's something missing in his life. Apa yang kurang ya? Makanya dia tanya ke Yesus. Nah, banyak orang menafsirkan bahwa Yesus mengecam, Yesus mengecam anak muda ini karena dia sok jago nih, merasa udah suci gitu kan, wah sok iya lu. Makanya Yesus tantang, coba lu kasih harta semua, berani nggak? Gitu ya. Orang pikir seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kita pelajari lebih teliti, ternyata nggak begitu, sama sekali nggak begitu. Saya membandingkan catatan kejadian ini karena kisah ini ditulis juga oleh Markus di Injil Markus. Kisah yang sama, tapi Markus menulis sebuah detail kecil yang berbeda. Di Markus 10 ayat 21 dibilang gini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. So dibilang, Yesus menaruh kasih kepadanya. Dalam bahasa Inggris dibilang, Jesus felt genuine love for him. Yesus ngeliat dong, wah ini anak muda ini hebat banget nih. Masih muda, baik hati, potensial banget nih. Nah, jadi bukan dengan penghakiman loh, dengan kasih. Pertama, Yesus mau menyadarkan ke anak muda ini bahwa keselamatan itu nggak bisa diperoleh lewat perbuatan baik. Karena itu yang dipikir anak muda itu kan, dia tanyakan, guru, perbuatan baik apa yang harus diperbuat supaya peroleh hidup yang kekal, gitu kan? But we know that salvation is not by good works, betul ya? Kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri lewat perbuatan baik. Perbuatan baik itu nggak bakal pernah cukup buat menutupi semua dosa kita. Makanya Yesus mati menebus kita. Salvation is only by grace through faith. Melalui iman kita akan kasih karunia Yesus di kayu salib. Itu satu-satunya kunci keselamatan. Dan itu hal pertama yang Yesus pengen ajarin ke anak muda ini. Bukan soal perbuat baik, nggak bisa dengan perbuatan baik itu buat selamat. Itu hal pertama. Nah, hal kedua yang Yesus buat adalah Yesus lagi memberikan sebuah penawaran, sebuah invitation kepada anak muda ini. Yang Yesus lihat, wah ini anak muda ini luar biasa. So Yesus tanya, do you want to leave everything behind and follow me? Kebayang? Sama seperti penawaran kepada Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan jala mereka demi mengikuti Yesus. Sama seperti penawaran kepada Matius untuk meninggalkan rumah cukainya, pos pajaknya itu, demi mengikuti Yesus. Nah, sama juga Yesus memberikan penawaran ke anak muda ini, maukah engkau meninggalkan hartamu demi mengikutiku? Kira-kira seperti itu kejadiannya, saudara. So, kalau aja anak muda ini menerima, jangan-jangan Rasul Yesus itu bukan 12 tapi 13, jangan-jangan, saya nggak tahu ya. Karena ini sebuah undangan dari Yesus buat ikut, tinggalin semua, ikut aku mau nggak jadi muridku aja. This is an invitation, sebuah undangan. Dan ini adalah sebuah rema yang spesifik buat si orang muda ini. Betul? Perhatikan, it's a rema. Yesus ngomong spesifik buat dia. Rema itu selalu spesifik buat orang tertentu. Rema untuk bangkit dari kubur, itu cuma buat Lazarus. Betul? Ketika Yesus bilang, Lazarus, keluar dari kubur.
Itu nggak semua, semua pocong itu keluar dari kubur banyak, itu enggak. Cuma Lazarus yang keluar. Karena remanya spesifik. Rema untuk berjalan di atas air, itu hanya untuk Petrus. Ketika Yesus bilang, Petrus, keluar di kapalmu, hampiri aku, jalan di atas air. Itu kalau waktu itu Thomas ikut nyemplung gitu kan, Yakobus ikut nyemplung, itu tenggelam semua tuh. Karena remanya bukan buat mereka, remanya cuma buat Petrus. Nah, sama. Rema untuk menjual semua harta milik, itu adalah untuk si orang muda ini. Spesifik buat dia. Gawatnya, saudara. Banyak orang salah tafsir dan berpikir bahwa ini adalah perintah yang berlaku buat semua orang. Oh, berarti kita nggak boleh punya harta. Harus jual semua harta. Kalau mau ikut Yesus harus jual semua. Gitu kan. Enggak, saudara. Kalau kita menafsirkan begitu, berarti kita semua juga harus bisa berjalan di atas air. Karena kita menganggap rema itu buat semua orang. Kan enggak ya? Di atas air cuma buat Petrus. Nah ini juga sama nih. Menjual semua harta itu rema buat si anak muda ini. Sebaliknya banyak orang yang justru bisa memberkati orang lain lewat bisnisnya. Lewat mengelola kekayaannya. And that's good. Ya nggak sih? Saya ketemu banyak pengusaha kaya raya dan mereka berkati banyak orang lewat usaha mereka. Jadi jual semua yang dimiliki itu, ini rema buat orang itu aja, bukan buat semua orang. Oke? Khusus buat kasus anak muda ini, Yesus tahu bahwa hatinya anak ini melekat pada hartanya. Makanya Yesus tantang dengan reman yang ini. Oke, kebayang nggak situasinya ya? Jadi ini nggak buat semua orang, saudara. Nah, kalau saudara terima rema yang sama, saudara juga yakin dalam hati bahwa Tuhan suruh saudara buat jual semua harta, jual rumah, jual mobil, jual perusahaan, kasih ke orang miskin, jadi pelayan full time. Kalau saudara dapat rema itu secara pribadi, boleh silakan. Tapi kalau sudah nggak dapat pribadi, itu Tuhan bicara buat saudara, ya jangan. Oke? Ini nggak berlaku buat semua orang kok. Berarti ada panggilan lain yang spesifik yang Tuhan mau kasih buat setiap saudara. Tiap dari kita punya rema yang berbeda. Tuhan punya planning yang berbeda buat setiap kita. Cari rema itu. Oke, ini bukan rema yang global. Nggak semua orang harus jual harta ikut Tuhan, enggak. Beda-beda. Jangan-jangan buat saudara, Tuhan pengen saudara kelola harta yang ada biar bisa berkati banyak orang. Mungkin aja beda-beda. Oke? Lengkap ya? Jadi mari jangan salah tafsir soal cerita ini. Nah, balik ke kisah si anak muda ini. Kita tahu bahwa pada akhirnya dia menolak tawaran Yesus karena dia ternyata nggak rela melepas hartanya yang banyak ya. Matius 19 ayat 23, setelah si anak itu pergi, Yesus bilang ke murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempara mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Amin. So, sekali lagi, jangan sampai salah tafsir. Oke, tuh kan kata Yesus nggak boleh kaya tuh. Sukar masuk surga kalau kaya nanti. Well, saudara, memang sukar, betul. Tapi sukar bukan berarti nggak mungkin. Setuju ya? Kalau orang kaya nggak mungkin selamat, berarti itu termasuk dengan Abraham. Kita tahu Abraham kaya raya. Ishak, kita tahu Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya, betul ya? Yakub juga kaya raya, gitu kan? Daud, kita tahu Raja Daud kaya banget. Salomo, wah itu hartanya banyak banget, gitu ya. Zakheus, kita tahu dia orang kaya, dia pemungut cukai, uangnya banyak, tapi ketika di rumah dia, Yesus bilang apa? Terjadi keselamatan buat rumah ini, betul? Yusuf Arimatea, orang yang menyediakan lahan kubur buat Yesus, kaya raya dibilang. Barnabas, dia membiayai pelayanan rasul-rasul. Ini semua orang-orang kaya. Dan semuanya mereka selamat loh. Mereka ke surga loh. Betul? Banyak kok, saudara. Orang kaya raya, tapi hatinya nggak melekat pada harta. So it's okay, nggak apa-apa. Jadi kaya itu nggak salah kok. Sebaliknya, miskin juga bukan berarti pasti masuk surga. Setuju nggak? Saya tahu banyak orang yang kere, maaf ya, gitu ya, miskin, nggak punya duit, tapi pelitnya lebih parah daripada orang kaya. Hidupnya enggak banget, sikapnya enggak banget. Makanya Brother John pernah bilang, poverty is not in your wallet, poverty is in your mind.
kemiskinan itu bukan soal dompet, tapi soal pola pikir. Jadi nggak ada hubungannya masuk surga soal kaya miskin. Sukar betul, sama-sama sukar. Yang kaya sukar, yang miskin juga sukar. Makanya butuh kasih karunia, perlu grace. Karena dengan usaha sendiri, sukar banget masuk kerjaan surga. Gitu. Mau kaya, mau miskin, sama-sama sukar. Sudah dapat sesuatu? Memang, buat orang kaya, tantangannya lebih besar, iya, saya akui. Lebih gampang orang yang punya uang nih ya, orang yang kaya, tentu lebih gampang jatuh ke dalam temptation yang pernah kita bahas itu kan, 3 godaan, harta, tahta, cinta, itu lebih gampang jatuh ke situ kalau punya uang. Dulu waktu saya muda, saya pernah cerita kan saya nakal banget waktu saya zaman SMA, saya kuliah, saya nakal banget. Tapi untungnya, puji Tuhannya, waktu itu saya nakal tapi kere, nggak punya duit. Jadi mau nakal juga terbatas. Kalau uang saya banyak waktu itu, wah kayaknya dosa saya jauh lebih banyak lagi, lebih bergelimang dosa lagi gitu. Karena hampir semua dosa yang nikmat itu bisa dibeli pakai uang, hampir semua. Makanya orang kaya itu dibilang lebih sukar masuk dalam kerajaan surga, godaannya lebih banyak gitu. Belum lagi yang namanya pride of life, gitu kan? Harta bisa bikin kita sombong. Kitab Wahyu menulis peringatan untuk jemaat di Laodikia, ini nggak ada di layar, tapi saudara boleh baca di Wahyu 3 ayat 17. Peringatan buat jemaat Laodikia dibilang, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang. Yesus kasih peringatan di kitab Wahyu melalui Yohanes buat jemaat Laodikia. Mereka pikir mereka kaya, banyak uang, gak kurang apa-apa. Tapi Yesus bilang mereka itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. So, jadi yang kita perlu ngerti di sini, yang salah itu bukan jadi kayanya, bukan punya uangnya, oke? Melainkan ketika kekayaan itu mengendalikan kita dan menghalangi kita dari mengikuti Yesus. Itu yang jadi salah. Itu yang bikin kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke? Ini sebuah quote yang selalu diajarin sama Pastor Nala di kelas Engage. Dibilang, God is not against you having money. He is against money having you. Tuhan itu nggak melarang kita punya uang. Yang Tuhan larang itu uang memiliki kita. Bayangin, Tuhan nggak melarang kita memiliki uang. Yang jangan sampai itu adalah uang memiliki kita. Hidup kita dikendalikan sama uang. Apa-apa harus uang, cinta uang, jadi hamba uang. Itu yang nggak boleh. Oke, kalau punya uangnya nggak masalah. Banyak sekali lagi, saya kenal banyak banget orang kaya raya, banyak uang, tapi hidupnya memberkati banyak orang. So it's okay. Kalau kau bisa kaya raya, puji Tuhan, pergunakan uangmu buat berkati banyak orang. Dan di perikop terakhir, ini Petrus terakhir dia penasaran, dia tanya ke Yesus. Kalau kami gimana Tuhan? Kan kami udah tinggalin semua nih. Aku meninggalkan perahuku, jalaku, terus Matius tinggalin pos cukainya. Kami meninggalkan semua nih buat mengikut engkau. Kami dapat apa? Jawab Yesus, di ayat terakhir Matius 19 ayat 29. Jawab Yesus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. So kita lihat Tuhan kita nggak pernah berhutang. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita berikan dalam mengikuti Yesus, dibilang kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Tentu bukan secara harafiah ya. Kalau harafiah berarti ini murid-murid bakal punya 100 rumah, 100 saudara, 100 ladang, nggak gitu maksudnya, oke? Tapi akan ada berkat yang berkelimpahan, yang jauh lebih berharga. Dan kalau kehilangan saudara gara-gara ikut Yesus gitu ya, benar sih kita bakal dapat 100 saudara ya nggak sih? Karena di gereja Tuhan, di fellowship kita ini, kita dapat banyak banget saudara-saudara yang baru. Kita dapat keluarga rohani yang baru, betul ya? 100 kali lipat tuh. Terus dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk damai dari Roh Kudus. Dalam bentuk kepuasan batin. Ya materi mungkin aja, Tuhan kasih kita berkat dengan materi mungkin aja. Tapi nggak harus materi. Tapi banyak hal yang lebih berharga dari itu yang bisa Tuhan kasih. Dan, ayatnya bilang, saya kuning itu dannya. Dan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, hidup kekal itu dapat nanti. Betul? Nanti waktu kita meninggal, kita ke surga, kita dapat hidup yang kekal. Tapi yang sebelumnya, yang 100 kali lipat itu, ini bakal kita dapatkan sekarang. Di kehidupan yang sekarang ini. Betul ya? Ayatnya bilang gitu ya. 100 kali lipat nih,
dan nanti hidup yang kekal. Jadi dapat sekarang nih terus kali lipatnya. Again, bentuknya bisa macam-macam, nggak harus materi. Tapi yang jelas, Tuhan akan memberikan kehidupan yang luar biasa buat kita semua yang memilih untuk mengikuti Yesus di kehidupan ini. Amin. So reward buat kita di kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Amin. So, terakhir, conclusion, kesimpulan, slide terakhir. Kesimpulan dari semua yang kita pelajari hari ini, bahwa setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita hidup maksimal sesuai panggilan kita itu, saudara. Bukan masalah kita menikah atau nggak menikah, bukan masalah kita punya banyak uang atau nggak punya banyak uang, tapi apakah dalam semuanya itu hati kita tetap melekat pada Yesus dan hidup kita maksimal dalam memenuhi panggilan Tuhan. Menikah dan maksimal bisa nggak? Bisa. Nggak menikah dan maksimal bisa nggak? Bisa. Banyak uang dan maksimal bisa nggak? Bisa. Nggak banyak uang tapi maksimal bisa nggak? Bisa juga. Oke, bisa. It's not about getting married or not. It's not about having money or not. It's about fulfilling God's purpose or not. Yang penting hati kita mau nggak kita hidup maksimal memenuhi panggilan Tuhan yang spesifik, yang merema buat setiap kita. Kau yang bekerja, kau yang berbisnis, kau yang ibu rumah tangga, kau yang mahasiswa, kau yang pelajar, apapun kau. Mau nggak apapun kondisimu hari ini, kau memutuskan buat maksimal dalam panggilan Tuhan. Amin. Itu perenungan kita buat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat apa yang kami pelajari hari ini. Banyak hal yang mungkin tajam, keras, tapi kami mau belajar buat memegang kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti hari ini Tuhan, bahwa it's not about what we have or not. Bukan masalah kami nikah atau enggak, bukan masalah kami punya uang atau enggak, tapi yang terpenting di atas semua itu, kami mau maksimal dalam hidup kami. Dengan semua yang kami punya, dengan apa yang Tuhan percayakan buat setiap kami, dengan panggilan yang spesifik yang Tuhan kasih buat kami mau berlari untuk tujuan Tuhan itu, mau berjuang sekuat tenaga, mau maksimal di situ. Berkati setiap Bapak, Ibu, Saudaraku tempat ini, biar mereka maksimal di bidangnya masing-masing, biar mereka menggenapi panggilan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa khusus buat rekan-rekan hamba, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan program ini, yang mungkin pernah gagal dalam hubungan, pernah gagal dalam pernikahan, mungkin pernah bercerai, mungkin mereka merasakan trauma, merasakan tertolak, merasa gagal. Hari ini hamba berdoa supaya kasih karunia Tuhan tercurah atas mereka tanpa batas. Yesus, Kau sendiri yang menjamah hati mereka, Kau yang katakan secara pribadi buat mereka betapa Engkau mengasihi setiap mereka. Yes, mereka bikin salah. Yes, mereka buat keputusan yang keliru. Tapi biar Engkau yang menyampaikan pribadi buat mereka bahwa di dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Nggak pernah terlambat buat bertobat, nggak pernah terlambat buat berubah. Aku berdoa mulai hari ini, setiap saudaraku yang mungkin pernah gagal, hari ini mereka membuat komitmen yang baru. Mereka punya nilai-nilai pernikahan yang benar mulai hari ini. Dan saat mereka melangkah buat memulai kembali, mereka bisa menjalani dengan maksimal juga. Mereka pegang bersih firman Tuhan. Dan aku berdoa, aku berkati mereka bisa punya keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia. Terima kasih Bapak. Wah, bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah God of the second chance. Apapun masa lalu kami, apapun kesalahan kami, selalu ada kesempatan buat kami berubah, buat kami bertobat, buat kami memulai kembali. Terima kasih Bapak, sekali kami mau maksimal dalam kehidupan kami, apapun panggilan kami nggak mau setengah-setengah, kami nggak mau jadi yang mediocre, kami pengen maksimal, kami pengen excellent dalam mengikuti Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perjalanan hari ini, berdoa supaya sungguh firman Tuhan meresap dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang mau maksimal dalam Tuhan berkata, amin. Amin. Thank you Bapak Ibu buat hari ini. Seperti biasa jangan lupa kalau ada pertanyaan atau feedback, kirimkan ke Instagram saya Aryan Dave. Saya rindu bisa merenungkan pertanyaan Anda dan nanti benar-benar bisa kita bahas sama-sama. Saya harap sesi hari ini memberkati. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi
di edisi yang berikutnya, Matius 20. Dan pastinya semua program ECC Church bisa Anda lihat di website kita, eccchurch.online, atau di Instagram @eccchurch. Amin. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.